merekam lagi. Nah, itu ya, harus menyampaikan saran harus dengan kalimat yang sopan ya. Sudah dibuka ya halaman 103. Nah, dilihat di situ ada contoh. Itu contoh gambarnya, kondisi gambar apa itu? Gambar apa yang ada di HP itu, ada di Zoom? Gambar kamar berantakan. Iya, gambar kamar berantakan ya. Pakaian milik Komang tampak tidak rapi. Siapa yang bisa lihat di itu tuh, di Zoom ya, lihat di Zoom ya. Itu yang Bapak share, Bapak bagikan. Nah, siapa yang bisa membuat kalimat saran dari gambar tersebut? Baiknya kamar dibersihkan dengan teratur dan teratur. Ya, boleh. Sebaiknya kamar Komang dirapihkan dan dibersihkan. Nah, ini permasalahannya. Pakaian milik Komang tampak tidak rapi. Ayo, siapa lagi yang bisa memberikan kalimat saran? Ya, coba Fakih. Kamar Komang dibersihkan. Dibersihkan saja baju-bajunya. Baiknya baju Komang dirapikan dan baju yang kotor dicuci. Ya benar, boleh. Fakih juga boleh. Hendaknya Komang membereskan pakaian yang berceceran, boleh. Siapa lagi ada yang punya saran yang lain? Hah? Seharusnya Komang merapikan pakaiannya dan dimasukkan ke dalam lemari dengan rapi, boleh. Bukan. Ya, sampai sini paham Tom? Baik, insya Allah. Nah, coba sekarang lihat di halaman 103, ayo berlatih. Nah, jangan lupa juga untuk membuat kalimat saran tertulis harus diakhiri dengan tanda titik. Benar, harus diakhiri dengan tanda titik. Ya, paham Tom? Paham, insya Allah. Ya. Nah, dilihat di halaman 103 ada ayo berlatih. Di situ ada 5 nomor ya. Coba kita bahas yang nomor 1. Di situ disajikan sebuah teks berisi dengan masalah. Setelah pulang sekolah, Jonas berganti pakaian. Ibu memberitahukan Jonas agar pakaian kotor dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, saran untuk Jonas. Siapa yang bisa? Saya bisa. Ya, coba Fakih. Jonas membersihkan pakaiannya. Pakaian apa? Bersih apa kotor? Pakaian kotor. Kemana? Jonas pakaiannya di tempat kotor. Benar, boleh. Sebaiknya Jonas masukkan pakaian kotornya ke dalam. Hendaknya Jonas memasukkan pakaian kotor ke dalam keranjang, boleh. Terus nomor 2, coba siapa yang mau baca? Badan Fitri panas kehujanan. Ibu mengajak Fitri ke klinik dekat rumah. Sarannya apa? Ayo. Sebaiknya Fitri dibawakan ke dokter di klinik terdekat agar penyakitnya
tidak mengalir ke semua tubuh. Nah, hendaknya Fitri ke rumah sakit. Nah, sebaiknya Fitri segera pergi ke klinik agar diberikan obat dan cepat sembuh. Boleh. Nomor 3, Dedi membeli makanan di sembarang tempat. Beberapa jam kemudian perut Dedi sakit. Siapa yang bisa memberikan saran? Sebaiknya tidak jajan sembarangan. Boleh, sebaiknya Dedi tidak. Tapi Dedi jangan sembarangan beli makanan. Sebaiknya Dedi tidak beli makanan sembarangan. Boleh. Nomor 4, baca coba. Lani sangat makanan tidak sarapan pagi tadi. Coba sekarang yang bisa membuat sarannya. Seharusnya Lani sebelum berangkat sekolah makan sarapan pagi. Sarapan. Ayo Sahih, seharusnya Lani sarapan setiap pagi atau sarapan pagi secara rutin. Nomor 5, baca. Kamu melakukan apa saat jam istirahat sekolah? Sarannya? Sebaiknya segera makan. Sebaiknya segera makan sarapannya. Sebaiknya, seharusnya atau hendaknya Komang segera makan atau membeli makanan ketika jam istirahat sekolah. Masya Allah, fahimtum jami'an ada. Nah, fahimtum. Ayo, insyaallah. Kalau misalnya sudah paham, kita beralih ke matematika. Matematika, saya mau minum dulu, Pak. Ya, silakan. Nah, matematika di sini menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Kemarin kita sudah membahas menentukan dua bilangan yang jumlahnya yang diketahui ya. Seperti kemarin contoh soalnya adalah diketahui Berapa? halaman 104, 105. 104, 105. Nah, kemarin contoh sepertinya diketahui jumlah bilangan 150 misalnya. Apa 150? Ya. Jumlah bilangan A dan B 150. A nilainya kurang dari 60. Yang ditanyakan berapakah bilangan A dan B? Dan C. Nah, diketahui ya bilangan jumlah bilangan A dan B. Berarti kalau misalnya A dan B ditambahkan, itu jumlahnya berapa? B. Berapa? A dan B. Kalau misalnya bilangan A dan B itu dijumlahkan, berarti hasilnya berapa? 3. Berapa? 150 ya. 150. Kalau misalnya ya
jumlah bilangan A dan B 150, bilangan A-nya itu adalah kurang dari 60. Berapakah bilangan A dan B-nya? Nah, sini kita jawab ya. Sekarang kita jawab di sini. Jawab. Bilangan A, siapa yang tahu berapa bilangan A-nya? Bilangan A 150. No, tidak. Bilangan A itu nilainya kurang dari 60. Berarti berapa? Oh, berarti 50. Nah, boleh. Berarti nilainya itu yang di bawah 60, bisa 59, bisa 58, bisa 50, bisa 1, bisa 10, 20 ya. Paham nggak? Paham. Nah, di sini misalnya kita tulis berapa ini bilangan A-nya? Bilangan A 60. Bilangannya kurang dari 60 berapa? Bilangan kurang dari 60. 70. Kurang, bukan lebih. Kalau 70 lebih. Kurang. 40 misalnya. Kita ambil 40 ya. Karena ini 40 bilangannya kurang dari 60. Sekarang kita cari bilangan B-nya. Bilangan B-nya berapa sih? Supaya total bilang atau jumlah A dan B kalau kita tambahkan jumlahnya 150. Caranya diapakan? Bilangan B ada 100. Nah, betul. Berapa? 110. Nah, bilangan B itu berarti rumusnya jumlah 150 dikurangi berapa? Benar, dikurangi 40. Berapa hasilnya? 110. 110. Nah, sini sudah ditemukan ya. Tadi ditanyakan berapakah bilangan A dan B, berarti di sini kita bikin kesimpulannya di bawah. Jadi nilai bilangan A adalah berapa? A 40 dan nilai bilangan B adalah 150. Adalah berapa bilangan B-nya? 150. Bilangan B. Ini bilangan B. 110. 110 ya. Kan di ini nih hasilnya adalah paham nggak dari sini? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Nih, tuh. Gak bisa dia mah asal nebak matematika. Mana? Kecil dikit anginnya. Gak bisa aku. Sudah ada yang masih bingung di sini Pak Intong? Pak. Saya masih bingung, Pak. Mana? Nih lihat, Pak bilangan A ini 40 dari mana? Nih. 40 dari sini. Karena di sini sudah dikasih tahu ya. Bilangan A itu nilainya kurang dari 60. Kalau bilangan B berapa? Nah, nih, kurang dari 60 berarti yang nilainya itu di bawah 60. 59, 58, 40, 50. Nah, di sini sebenarnya kita bebas mau ngasihnya berapa ya. Cuma di sini kita pilih contoh, kita ambil 40. Nah,
Paham? Nah, sekarang adalah yang ditanyakan B-nya ini berapa? B-nya berapa kan belum diketahui. Nah, B-nya belum diketahui kan? Karena B-nya belum kita ketahui, kita hitung caranya seperti ini. Yaitu 150 ini dari mana? 150 ini adalah total keseluruhannya atau jumlahnya, jumlah A dan B 150. Terus kita kurangi 140. 140-nya itu dari mana? 140 itu dari bilangan A, ya. Nah, ini 140 sini. Jadi 150 kurang 40 hasilnya adalah 110. Maka di sini bisa kita ketahui jumlah bilangan A adalah 40, ya. Terus bilangan B adalah 110. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Oke, insya Allah bisa ya. Sekarang kita menuju ke bahasan selanjutnya. Nah, lihat di halaman 105. Sudah dibuka 105? Dah. Nah, di situ ada di bawahnya ada ayo berarti, Pak. ya, betul. Sudah dilihat halaman 105. Nah, di situ lihat. Selain waktu untuk tidur, nah, di sini ada ceritanya ya. Lama waktu yang dihabiskan Fitri, sudah lihat yang di atas tuh ada gambar si Fitri sama ibunya sedang bersih-bersih rumah. Selain waktu untuk tidur, lama waktu yang dihabiskan Fitri untuk melakukan kegiatan di rumah dalam sehari 600 menit ya. Jadi dalam satu hari si Fitri ini berkegiatan di rumah menghabiskan 600 menit. Ya, jadi total keseluruhan kegiatan Fitri ini berapa tadi? 600 menit ya. Nah, seperti ini. (600 menit). Nah, dilihat di tabel di bawahnya, lama waktu membantu ibu. Jadi kegiatan selama di rumah, ada waktu si Lani ini membantu ibunya. Yang pertama itu 120 menit. 120 menit ya, yang pertama si Lani membantu ibunya 120 menit. Lalu kegiatan lainnya kira-kira Lani menghabiskan berapa menit? Siapa yang tahu? 80 menit. 180 menit. Berapa kaki? 480 menit. Dari mana kok tahu 480 menit? Ada di tabel, Pak. Ada di buku ya? Ya. Coba misalnya kalau ini kita ganti. Sebentar, kita ganti. Ini kita ganti jadi 500 menit. Misalnya si Lani ini berkegiatan dalam sehari 500 menit. Membantu ibu 120 menit. Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan lainnya si Lani ini menghabiskan waktu berapa sisanya? Ada sini ya, Bun. Yang tahu? Ya, gitu cara sini baterainya habis. Caranya adalah 20 menit. berapa? 120 menit. 300? 80. Nah, ini kalau nih dalam sehari ya, sehari ini 500 menit. Nah, 500 menit ini dibagi ya dalam satu hari.
Dalam satu hari itu Lani membantu orang tuanya sebanyak 120 menit. Nah, sisanya ini berapa? Berapa ya? Kurang. Betul, dikurang. Berarti hasilnya berapa? Perjugalan dikurangin. Mana matematikanya? Ini buku 380. Berapa? 380. Ayo sahih ya, mumtaz. 380 menit ya. Dari mana Pak 380 menit? 380 menit itu adalah 500 menit dikurangi 120 menit. Nah, jadi dalam satu hari, ya gini ya, kalau misalnya Mas ada yang bingung, dalam satu hari, Lani berkegiatan itu selama 500 menit. Paham? Nah, 500 menit ini dalam satu hari, 120 menit itu digunakan untuk membantu ibu. Sisanya berapa waktu yang dimiliki si Rani ini? Fitri. Berarti caranya adalah waktu keseluruhan si Fitri ini dikurangi dengan waktu kegiatan Fitri membantu ibu. Fahim Tom? Nah, seperti itu ya. Terus kalau misalnya di sini kegiatan membantu si Fitri membantu orang tuanya 300 menit. Sisanya berapa? Ada yang tahu? Waktu membantu Fitri membantu orang tua adalah 300 menit. Terus sisa waktu si Fitri dalam satu hari itu berapa? 500 dikurangi 300. Berapa hasilnya? Kakak. Coba dicoret-coret. Berapa? Berapa? Berapa 500 dikurang 300? 200. Nah, berarti di sini waktu sisanya si Fitri adalah 200 Bisa dipahami? Bisa. Nah, coba sekarang dibuka halaman 106. Nah, itu diisi dengan bilangan yang berbeda, 5 nomor tersebut ya. Waktu membantu ibu misalnya nomor 1, jumlah keseluruhan adalah 560. Berarti kita isi saja di situ berapa tambah berapa supaya hasilnya 560 ya. Contohnya 100 ditambah 460 sama dengan berapa? 560. Nah, 60 seperti itu ya. Di bawahnya juga sama, titik-titik-titik. Ditambah titik-titik-titik sama dengan 560. Ini dua angka ini, dua titik-titik ini boleh diisi bebas ya. Misalnya di awal kita isi di sini 50. Berarti untuk mengisi di sini itu bagaimana caranya? Ya tinggal dikurangi 560 dikurangi 50 berapa?
Berapa 560 dikurangi 50? Siapa yang bisa jawab? Dicoret-coret. Lima 500? 510. Seperti itu ya, diisi seperti itu. Bisa semuanya? Nah, tapi kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya ke Pak Guru ya. Nah, pembelajaran pagi hari ini kita cukupkan ya. Terus tugas untuk SKI adalah membaca. Ya, tugas SKI adalah membaca dari halaman 32 sampai halaman 35. Membaca. Dibaca bukunya ya, harus rajin-rajin membaca. 32 sampai halaman 35. Lalu dikerjakan di halaman 35 tugas mandiri nomor 1 sampai 3. berapa aja, Pak? Nomor 1 sampai 3 tugas mandiri. 1 sampai 3. Dibaca dulu ya. Dari halaman 32 digaris bawahi yang penting sampai halaman 35. Lalu Yang mana? Halaman berapa? didengarkan makanya di hari halaman 32 sampai 35. Tugas mandirinya nomor 1 sampai 3. Terus untuk tugas bahasa Indonesia itu tadi berlatih halaman 103, buku penanya ditandai. Ayo berlatih 103 nomor 1 sampai 5. Sudah ditandai? Lalu tugas matematika halaman 106. Nah, tadi nomor 2 ya, itu ada 5 tugas dikerjakan yang ada di dalam tabel. Semuanya, Pak. Ya, 5 itu ada 5 ya, ada 5. Nah, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Ya sudah, jangan lupa kalau misalnya tidak bisa, minta tolong sama orang tua, dan jangan lupa ucapkan terima kasih ketika sudah ditolong oleh orang tua atau seorang yang telah membantu kamu dalam belajar. Kalau begitu kita cukupkan. Naftatin bilhamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Yang materinya ketinggalan bisa dilihat siaran ulangnya di YouTube, Bapak ya. Ya jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.